Orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ kembali melakukan tindakan kriminal. Orang dengan gangguan kesehatan jiwa disinyalir dapat menimbulkan aksi kejahatan. Seperti yang terjadi di kawasan perumahan Jatiwaringin Asri, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Seorang sopir bernama Muhammad Zukri tewas mengenaskan ditusuk seorang pria. Warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digegerkan ulah 2 orang dengan gangguan jiwa yang menyerang salah satu warganya. Bahkan warga yang parubaya yang diserang tersebut meninggal dunia akibat terluka parah di bagian kepala. Mokhtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kepastian, keadilan, dan kedayagunaannya. Sejalan dengan inilah, maka pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana sejatinya harus mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kedayagunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ridho Septarianto selaku pembicara pertama, Angelica selaku pembicara kedua, dan Angelin selaku pembicara ketiga dengan mosi pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pembahasan mosi ini berangkat dari adanya inkonsistensi di berbagai putusan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental. Sebab terdapat putusan yang memutus bebas penyandang disabilitas mental yang telah melakukan tindak pidana dan terdapat putusan yang memutus pemidanaan. Adanya inkonsistensi inilah Dewan Juri yang memunculkan ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Seperti putusan nomor 105 tahun 2017 Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memutus bebas, dan putusan nomor 50 tahun 2015 Pengadilan Negeri Kota Bumi yang memutus pemidanaan. Berangkat dari hal tersebutlah, maka mari kami hantarkan pada argumentasi kami. Berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang dimaksud penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang antara lain seperti skizofrenia, bipolar, depresi, gangguan kepribadian, dan hiperaktif. Pun merujuk pada pasal 44 KUHP di mana orang dengan jiwa cacat karena pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Ketentuan inilah yang menjadi alasan penghapus pidana bagi orang dengan gangguan kejiwaan. Untuk itulah Dewan Juri perlu dipahami bersama bahwa syarat pertanggungjawaban pidana menurut Ruslan Saleh adalah ketika mampu menemukan kehendaknya menurut keinsafan mengenai baik atau buruknya perbuatan tersebut. Sehingga mari kita bayangkan bersama Dewan Juri, bagaimana jika terdapat penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana namun ternyata masih mampu mengendaki perbuatannya. Pun akan tetapi dalam hal ini, ketika kita melihat dari karakteristiknya, penyandang disabilitas mental, sejatinya pemidanaan ini bukanlah langkah yang tepat. Sebab terdapat perbuatan yang dilakukan dipengaruhi oleh gejala yang timbul akibat gangguan mentalnya tersebut. Sehingga yang menjadi urgensi adalah penanganan pada pusat rehabilitasi dan rumah kejiwaan. Sehingga untuk menentukan seorang penyandang disabilitas mental dapat bertanggung jawab atau tidak, maka perlu untuk menganalisis lebih lanjut dari perspektif pro dan kontra dalam perdebatan mosi ini dalam rangka memberikan kepastian hukum baik dari sisi pro maupun dari sisi kontra. Sekian dan terima kasih. Gustav Radberg menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental sejatinya merupakan bentuk keadilan, sebab penyandang disabilitas mental yang saat ini merupakan subjek hukum dapat diberikan beban pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk kewajiban hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya. Salam sejahtera Dewan Juri yang terhormat, saya Angelica Milano selaku pembicara kedua pro terhadap mosi perdebatan kali ini. Memasuki bangunan argumentasi, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang untuk dipidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas Ginzdraf Sonderschuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Van Hemel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal yang membawa 3 macam kemampuan, yaitu untuk memahami arah tujuan faktual dari tindakan, kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, serta adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami
bahwa penyandang disabilitas mental yang masih dapat menginsafi perbuatannya tetaplah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dalam putusan nomor 57/B/2015 dan nomor 50/2015, hakim juga mempertimbangkan bahwa retardasi mental ringan yang dialami terdakwa selama membuat terdakwa masih dapat memahami baik dan benar tindakannya, ia tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, kami mengamini bahwa selama seseorang yang mengidap disabilitas mental masih dapat menginsafi perbuatannya, maka terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Kun Van Hatum mengatakan bahwa tidak semua pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna dapat dikategorikan sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Pada keadaan disabilitas mental seperti debil, mereka masih dapat mengetahui tujuan faktual tindakannya karena masih dalam tahapan yang ringan. Dengan demikian, kami setuju Dewan Juri yang terhormat apabila terhadap penyandang disabilitas mental tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat merujuk pada 3 unsur pertanggungjawaban pidana menurut Van Hemel. Selama seseorang dapat menginsyafi perbuatannya, baik ia menyandang disabilitas mental ataupun tidak, maka ia tetap dapat diberikan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Tentu sangat ironis Dewan Juri yang terhormat apabila penyandang disabilitas mental melakukan tindak pidana, meskipun masih dapat menginsyafi perbuatannya, ia dikenakan alasan pemaaf. Maka kami mempertanyakan, keadilan seperti apa yang didapatkan korban dan bagaimana nantinya perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat. Padahal Dewan Juri yang terhormat akan sangat menyayat hati ketika pelaku tindak pidana yang masih dapat menginsyafi perbuatannya tidak diberikan pertanggungjawaban pidana karena ia penyandang disabilitas mental. Pun Dewan Juri yang terhormat, saat ini penyandang disabilitas mental telah diakui sebagai subjek hukum. Merujuk pada pasal 9.b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk diakui sebagai subjek hukum. Menurut Algra, subjek hukum merupakan setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum atau res publicae. Mengingat adanya asas equality before the law, apabila penyandang disabilitas mental saja memiliki kewenangan hukum yang sama dengan subjek hukum normal, maka Dewan Juri yang terhormat akan tetaplah adil apabila kita tetap memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap mereka. Sebagai komparasi, Amerika Serikat juga tetap memberikan penjatuhan pidana bagi penderita disabilitas mental dengan didahului oleh masa percobaan. Lebih lanjut Dewan Juri, di saat yang bersamaan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dapat membawa kepastian hukum untuk mengatasi variasi putusan pengadilan yang berbeda seperti yang terjadi saat ini. Pun Dewan Juri yang terhormat, sejatinya dalam pasal 38 RUKHP draft terbaru telah membuka jalan untuk pembaruan hukum pidana melalui pemidanaan terhadap penyandang disabilitas mental disertai dengan tindakan berupa rehabilitasi. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, kami pun mengamini bahwa penderita disabilitas mental tentulah memerlukan treatment khusus dalam hal pemidanaan, yaitu penanganan khusus dalam hal fasilitas penjara. Sehingga meskipun nantinya dijatuhi pidana, maka negara melalui lapas dan rutan akan menyediakan unit layanan disabilitas yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sehingga kami memberikan solusi yang solutif, yaitu dengan tetap memberikan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas dan mengoptimalisasi unit layanan disabilitas mental agar hak khusus penyandang disabilitas mental tidak derogasi. Sekian dan terima kasih. Prof. Mulyatno menyatakan bahwa hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat, sehingga merupakan sebuah ironi Dewan Juri ketika tim pro menghendaki pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental yang mana telah jelas bahwa mereka memiliki keterbatasan dan undang-undang telah menyatakan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Saya Angelina Gita Natalia, selaku pembicara dari tim kontra, menolak dengan tegas mosi perdebatan hari ini. Sebelum memasuki argumentasi, izinkanlah saya untuk membidas falase berpikir yang sedari tadi digaungkan oleh rekanku tim pro, di mana tim pro menekankan asas equality before the law dengan dalil bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang harus diperlakukan sama di depan hukum. Dewan Juri, rekanku telah luput akan keadilan, juga berarti ketidaksamaan hak yang mana ini dikenal dengan keadilan distributif menurut Aristoteles, yaitu ketika seseorang tidak dalam kondisi yang sama, maka ketidaksamaan hak menjadi hal yang adil. Sehingga perlu dinilai apakah penyandang disabilitas mental berada dalam kondisi yang sama melalui pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dan asas kemanfaatan dalam tujuan pemidanaan.
memasuki argumentasi tim kontra, terdapat 2 poin utama, yaitu pertama, konsep pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan kondisi psikis pelakunya, di mana menurut Simons dalam buku Prof. Edi Hyari, dasar tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan serta hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya. Pun sejalan dengan pendapat Glanville William dalam bukunya Criminal Law, bahwa suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu, di mana terdapat syarat-syarat bagi seseorang untuk disebut mampu bertanggung jawab, yaitu pertama, kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya atas kesadarannya tersebut. Dewan Juri nilai yang kemudian menjadi rasio legis hadirnya alasan pemaaf melalui pasal 44 KUHP menilai karakteristik penyandang disabilitas mental dengan gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku akibat bawaan atau penyakit tidak memenuhi unsur untuk disebut mampu bertanggung jawab. Adapun dalam membuktikan keinsyafan maupun kesadaran dari penyandang disabilitas mental ketika melakukan perbuatannya tidaklah mudah dan justru menimbulkan keraguan-raguan, sebagaimana kasus dalam putusan 18 pidana B 2020 PN Barabai yang menimbulkan dissenting opinion antara majelis hakim. Apakah terdakwa memiliki kesadaran atau tidak? Padahal asas in dubio pro reo menyatakan jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Dewan Juri memasuki argumentasi kedua bahwa pemidanaan penyandang disabilitas mental menyalahi asas kemanfaatan dalam pencapaian tujuan pidana. Dalam teori tujuan pemidanaan relatif, melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Ini pun sejalan dengan pendapat Dr. Kejiwaan Siti Badriah dalam putusan nomor 8 pidana B 2016 PN Blora bahwa menempatkan penyandang disabilitas dalam rutan justru hanya akan memperburuk keadaannya. Bayangkan Dewan Juri, penyelidikan Human Rights Watch dalam 14 penjara di negara bagian Australia Barat dan Queensland. Dari 275 tahanan yang diwawancara, 136 tahanan dan mantan tahanannya adalah penyandang disabilitas, di mana mereka tidak diperlakukan dengan layak dan bahkan disiksa, diperkosa. Dewan Juri terhormat, kami pun mempertanyakan asas kemanfaatan dari pemidanaan penyandang disabilitas ini, di mana telah kita ketahui bersama terkait asas ultimum remedium, yaitu hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga apalah guna perdebatan tanpa solusi? Maka mekanisme solutif yang tepat adalah pertama, mengoptimalkan upaya kesehatan jiwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Kedua, melalui Komisi Nasional Disabilitas akan dilakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana amanah Perpres Nomor 68/2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Dalam hal ini, terdapat pengayoman dan pemulihan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial dari penyandang disabilitas mental dalam masyarakat, yang disandingi dengan semangat mewujudkan restoratif justice sebagai wujud atas keadilan yang distributif. Dengan ini, kami bangga menjadi tim kontra. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada ujung perdebatan emosi ini. Saya selaku pembicara closing statement akan menarik benang merah terkait jalannya perdebatan ini. Sejatinya, pro dan kontra memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum terkait proses hukum bagi penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana. Pembicara pro menyetujui pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental sebagai bentuk equality before the law, di mana ketika terdakwa mengalami retak dasinya sehingga membuat terdakwa memahami baik atau benar tindakannya tersebut, seperti terjadi dalam putusan nomor 57 dari PB 2015 yang memidanakan penyandang disabilitas mental ringan. Sementara pembicara kontra tidak menyetujui pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Pembicara kontra pun berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan, yang ini membuat pelaku sadar dan dapat kembali ke masyarakat, di mana penyandang disabilitas mental tidaklah mampu untuk sadar dan menentukan kehendaknya atas kesadarannya tersebut, sebab terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang dapat terjadi kapanpun.
Untuk itulah, dari sisi kontra, lebih mengedepankan upaya perawatan kesehatan jiwa dan juga pengayoman untuk meningkatkan keberfungsian sosial dari penyandang disabilitas mental. Itu yang pertama, ketika tujuan adalah untuk menciptakan suatu kepastian hukum yang adil, maka poin fundamental yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana hukum dapat menciptakan kedaya-gunaan bagi pihak korban maupun bagi penyandang disabilitas mental. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sejatinya pro dan kontra adalah demokratis karena demokrasi garansi konstitusi. Sekian dan terima kasih.